Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Disyono Ariza. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil final text project IDX Partner Data Scientist dengan topik prediksi model credit risk. Sebelum masuk ke pembahasan project, izinkan saya memaparkan diri secara singkat. Saya memiliki minat besar pada analisis data, statistika, dan visualisasi data, serta kemampuan atau keterampilan dalam Python, MySQL, RapidMiner, Tableau, dan Power BI untuk analisis dan pengolahan data. Selain itu, saya telah mengikuti beberapa pelatihan dan sertifikasi yang mendukung keahlian saya di bidang data scientist. Proyek ini diselesaikan dalam program Virtual Internship Experience bersama IDX Partner. IDX Partner adalah sebuah perusahaan konsultan teknologi dan data eh, yang membantu bisnis memaksimalkan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama melalui data engineer, data scientist, machine learning, dan business intelligence. Project portofolionya. Deskripsi proyeknya yaitu untuk mengembangkan model machine learning yang dapat memprediksi risiko kredit atau credit risk berdasarkan dataset pinjaman atau loan dataset. Problem statement-nya bagaimana membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasikan pinjaman menjadi kategori good loan dan bad loan dengan akurasi tinggi, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan keputusan bisnis dan mengurangi potensi kerugian akibat kredit macet. Output yang dihasilkan, saya menggunakan model machine learning-nya yaitu logistic regression, decision tree, KNN, dan random forest. Sedangkan evaluasinya, saya menggunakan match akurasi, presisi, recall, event score, dan ROC-AUC. Visualisasi hasilnya berupa confuse matrix dan ROC kurva. Data understanding. Dataset memiliki 466.285 baris dan 75 kolom dengan informasi tentang pinjaman, data pinjaman, dan status pembayaran. Dataset terdiri dari fitur numerik seperti loan M, in rate, annual in, DTI, dan kategorikal itu seperti grade, subgrade, home ownership dengan target atau labelnya tuh loan status yang ditransformasikan menjadi biner dengan good loan itu 0 atau fully paid dan bad loan itu 1 atau chargers change off atau default. Jumlah pinjaman atau loan M-nya itu rata-ratanya 14.800 dan maksimalnya 40.000. Cicilannya atau installment-nya rata-ratanya 430 per bulan dan maksimalnya kurang lebih besar dari 1.700. Suku bunganya rata-ratanya 13% dengan maksimalnya 30%. Pendapatan tahunannya tuh atau annual in-nya rata-ratanya 75.000 dan maksimalnya tuh lebih dari 1 juta, atau ini tuh bisa terjadi outlier. Dan DTI-nya atau debit to income ratio-nya dengan rata-ratanya 18 dan maksimalnya lebih besar dari 300, dan ini tuh bisa terjadi anomali. Nah, riwayat kredit menunjukkan rata-rata 11 akun terbuka atau open ACC mayoritas tanpa tunggakan. Terus dan frekuensi permintaan kredit baru tuh rendah. Data cenderung imbalance atau tidak seimbang karena mayoritas good loan. Terdapat missing value di beberapa kolom, misalnya di dash, math science less record, dan annual in. Beberapa kolom redundant atau tidak relevan, misalnya URL, terus member ID, ID, dash, title, dan itu tuh perlu dihapus. Mayoritas peminjam atau mayoritas pinjaman
diselesaikan dengan baik atau distribusi tidak seimbang. Ada potensi outlier pada kolam annual in atau income sangat tinggi pada sebagian kecil pinjaman atau peminjam. Fitur seperti in rate atau bunga pinjaman dan DTI atau debit to income ratio itu diperkirakan punya pengaruh kuat terhadap status pinjaman, dan terus mayoritas good loan itu mempunyai in rate itu rendah dan DTI-nya tinggi, tapi banyak yang bad loan itu income-nya lebih rendah. Nah, future engineer itu tuh dari data 75 kolom pada dataset itu dipilih 17 fitur yang relevan dengan performa kredit, dengan targetnya atau labelnya masih sama, yaitu loan status. Nah, fitur kategorikal seperti term, terus grade, subgrade, MLAN, home ownership, verifikasi status atau purpose ini diubah ke bentuk dummy variables dengan menggunakan one hot encoding. Jadi si kategorikal ini tuh diubah ke bentuk variabel numerik. Kalau di codingannya tuh seperti pd titik get underscore dummy miss drop underscore first sama dengan true. Outputnya dataset dengan fitur numerik dan dummy variabel ini siap diproses. Exploration data analysis. Pada tahap EDA itu ditemukan bahwa dataset bersifat imbalance, di mana good loan jauh lebih banyak dibandingkan bad loan. Ketidakseimbangan ini bisa membuat model bias, misalnya selalu menebak good loan sehingga akurasi terlihat tinggi padahal gagal mendekati bad loan. Oleh karena itu, dalam evaluasi tidak hanya menggunakan akurasi tetapi juga presisi, terus recall, advance score, dan ROC AUC agar performa model nih pada kelas minoritas bad loan itu tetap terukur dengan baik. Dari analisis Univerified terlihat bahwa sebagian besar pinjaman memiliki suku bunga di kisaran 10% sampai 15%. Namun ada juga pinjaman dengan bunga tinggi di atas 20%. Distribusi fitur lain seperti jumlah pinjaman, cicilan, dan pendapatan menunjukkan adanya outlier dan perbedaan signifikan antar nasabah. Dari analisis Univerified terlihat bahwa sebagian besar pinjaman memiliki suku bunga di kisaran 10-15%. Namun ada juga pinjaman dengan bunga tinggi di atas 20%. Distribusi fitur lain seperti jumlah pinjaman, cicilan, dan pendapatan menunjukkan adanya outlier dan perbedaan signifikan antar nasabah. Selanjutnya, analisis bivariate. Analisis bivariate ini menunjukkan hubungan yang jelas antara fitur atau label dan status pinjaman atau annual in. Pinjaman dengan pendapatan tinggi lebih sering masuk kategori good loan, sedangkan yang berpendapatan rendah dan memiliki resiko utang tinggi atau DTI itu lebih sering menjadi bad loan. Selain itu, suku bunga yang tinggi juga cenderung berkaitan dengan resiko gagal bayar. Terus sebelah kanannya ada correlation metric atau korelasi antar variabel numerik. Dari hasil korelasi metrik ini, terlihat ada beberapa variabel yang memiliki korelasi sangat kuat, hampir mendekati 1. Bisa dilihat itu ada di variabel loan M, fundan M, dan installment. Mereka tuh saling berkorelasi sangat tinggi. Artinya ketiganya tuh membawa informasi yang hampir sama karena jumlah pinjaman yang diajukan, jumlah yang disetujui, dan cicilan bulanan sangat erat hubungannya. Korelasi yang terlalu tinggi ini menunjukkan adanya multikoliniaritas, sehingga tidak semua variabel harus digunakan
Dalam modeling, kita bisa memilih salah satu atau dua variabel yang paling relevan agar model lebih sederhana dan tidak redundan. Selanjutnya, terdapat beberapa fitur yang berhubungan kuat dengan status pinjaman atau si labelnya. Fitur yang berkorelasi positif terhadap bad loan adalah interest rate dan DTI atau debit to income ration. Artinya semakin tinggi bunga dan semakin besar rasio utang, semakin besar pula pinjaman masuk kategori bad loan. Sebaliknya, fitur yang berkorelasi negatif adalah annual income yang tinggi, interest rate rendah, dan DTI rendah. Dengan kata lain, nasabah dengan pendapatan tinggi, bunga rendah, serta beban utang kecil lebih cenderung masuk kategori good loan. Selanjutnya ada data preparation, input dari fitur engineer, fitur numerik itu nilai hilangnya diganti dengan median agar tidak dipengaruhi outlier. Fitur kategorikal ini nilai hilangnya diganti dengan mode atau modus nilai yang sering muncul. Terus di sini saya juga menggunakan standar scalar agar semua fitur numerik berada dalam skala yang sama atau median itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Hal ini penting karena algoritma sensitif terhadap skala data seperti KNN dan logistic regression. Datasetnya itu tuh dibagi menjadi dua kan, dataset training dan dataset testing. Data trainingnya tuh saya buat 80% dan data testingnya saya buat 20% dengan stratifikasi agar distribusi target tetap seimbang. Data modeling. Pada tahap ini, saya memilih beberapa algoritma supervised learning lebih ke arah klasifikasi, yaitu dengan menggunakan algoritma logistic regression, karena model linear untuk klasifikasi biner, decision tree agar mudah dipahami tapi rentan terhadap overfitting. Terus KNN, prediksi berdasarkan kedekatan data. Random forest itu ensemble dari decision tree, dia lebih stabil dan akurat. Tujuannya itu menggunakan banyak model adalah agar memilih model terbaik berdasarkan evaluasi. Terus datanya kan udah dibagi jadi dua kan, data dengan data setnya itu 20% dan data trainingnya itu 80%. Terus masing-masing model ini dilatih atau menggunakan X-Train dan Y-Train. Model mempelajari pola dari fitur numerik dan kategorikal setelah di encoding dan di scaling. Evaluasinya tuh dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, advanced score, ROC, AUC. Terus saya juga menggunakan cross validation, itu menggunakan starter K-fold atau 5 fold. Data dibagi menjadi 5 bagian. Tiap bagian bergantian menjadi data training, data test, sisanya training. Terus visualisasinya saya menggunakan confuse metric, klasifikasi report, dan ROC kurva. Selanjutnya evaluasi confuse metric. Di sini ada confuse metric dari 4 algoritma, seperti dari 4 algoritma logistik regresi, KNN, decision tree, random forest. Saya mengambil contoh confuse matrix dari logistik regresi. Di sini true positifnya itu ada di 36.670. Terus ada false positifnya ada di 278. Terus true negatifnya ada di 343. Terus ada false negatifnya ada di 8.319 data. Nah, dari confuse matrix terlihat bahwa mayoritas good loan berhasil diprediksi dengan benar, namun masih ada beberapa bad loan yang salah diprediksi menjadi good loan. Dan ini penting karena berpotensi menimbulkan resiko kredit macet. Semakin kecil FN, semakin bagus modelnya. Di sini FN yang paling kecil itu ada di
algoritma KNN, lalu di random forest, decision tree. Nah, yang terakhir logistik regresi. Itu FN yang paling kecil. Selanjutnya ada evaluasi klasifikasi report. Sini masih sama, saya menggunakan 4 algoritma, logistik regresi, KNN, decision tree, random forest. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Di sini ada logistik regresi. Logistik regresi mempunyai precision tertinggi untuk kelas bad loan. Jadi karena ini tuh nyarinya credit risk, jadi kita lihat di bad loan-nya. Di sini logistik regresi paling tinggi di antara logistik regresi presisinya lebih tinggi di antara 4 algoritma ini. Untuk kelas bad loan, artinya kalau model ini bilang pinjaman bermasalah, biasanya prediksinya benar, namun recall-nya terlalu tinggi. Nih, sehingga masih ada bad loan yang lolos terdeteksi. Kalau KNN, pada KNN nilai recall-nya tertinggi di antara di antara 3 algoritma ini. Artinya model ini mampu menangkap lebih banyak kasus bad loan. Tapi konsekuensinya precision-nya lebih rendah. Jadi, ada cukup banyak good loan yang salah ditandai sebagai bad loan. Karena recall dan precision-nya seimbang. Nilai F1 KNN juga cukup tinggi. Nah, kalau decision tree memberikan hasil yang mudah dipahami, tapi performanya kurang stabil nih. Precision dan recall untuk bad loan-nya cukup rendah, namun model ini cenderung rawan overfitting, sehingga kurang konsisten pada data baru. Nah, kalau random forest ini menunjukkan performa paling seimbang antara precision, recall, dan F1 score. Walaupun precision dan recall-nya tidak paling tinggi dibandingkan model lainnya, tapi secara keseluruhan model ini lebih stabil dan konsisten. Nah, secara akurasi ini ya, secara akurasi logistik regression, decision tree, dan random forest berada di angka yang sama, yaitu 81%. Sedangkan KNN paling rendah di 78%. Kalau hanya melihat akurasi, memang ketiga model ini atau si logistic regression, decision tree, dan random forest ini terlihat setara. Namun, saat mempertimbangkan precision, recall, dan F1, random forest menjadi pilihan terbaik karena lebih seimbang dan stabil dibanding yang lain. Selanjutnya ada evaluasi ROC kurva. Dari hasil evaluasi dengan ROC kurva, terlihat bahwa nilai AUC tertinggi dicapai oleh logistic regression dengan AUC-nya itu sebesar 69,95%, diikuti random forest dengan 68,96 dan decision tree sebesar 68,87%. Model KNN memiliki AUC paling rendah nih, yaitu 60,11%, sehingga performanya jauh tertinggal dibanding model lain. Hal ini menunjukkan bahwa logistik regresi secara keseluruhan paling baik dalam membedakan good loan dan bad loan. Meskipun random forest dan decision tree juga cukup baik gitu loh. Sementara KNN tidak direkomendasikan karena performanya rendah. Selanjutnya, conclusion. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest memberikan recall dan F1 score tertinggi pada kelas bad loan. Artinya model ini tuh cukup menangkap lebih banyak peminjam yang beresiko gagal bayar, sekaligus menjaga keseimbangan ketepatan prediksi. Hal ini sangat penting karena bagi perusahaan, risiko terbesar adalah melewatkan peminjam yang sebenarnya beresiko tinggi. Sementara itu, logistic regression menghasilkan ROC-AUC tertinggi dan presisi bad loan yang paling baik, yang menunjukkan kemampuan model ini dalam membedakan good loan dan bad loan di berbagai threshold, serta ketelitian yang tinggi ketika menyatakan sebuah pinjaman beresiko.
Namun recall-nya lebih rendah dibanding random forest, sehingga ada lebih banyak bad loan yang tidak terdeteksi. Model decision tree itu eh, cukup mudah diinterpretasikan, tetapi cenderung overfitting, dan KNN memiliki performa paling rendah karena sensitif terhadap skala dan distribusi data. Berdasarkan kebutuhan bisnis untuk mengurangi kredit macet dan mendukung keputusan persetujuan pinjaman, saya merekomendasikan menggunakan algoritma random forest sebagai model utamanya. Model ini tidak hanya memberikan keseimbangan terbaik antara presisi dan recall, tetapi juga mampu menangkap pola non-linear dan interaksi antar fitur sehingga lebih andal dalam memprediksi resiko kredit secara praktis. Insight-nya yang pertama, fitur dengan pengaruh paling besar terhadap status pinjaman adalah interest rate, DTI, dan annual income. Nasabah dengan suku bunga rendah atau rasio DTI kecil dan pendapatan tahunannya tinggi cenderung masuk kategori good loan. Sebaiknya peminjam dengan pendapatan rendah dan DTI tinggi memiliki peluang lebih besar menjadi bad loan. Yang ketiga, distribusi target yang tidak seimbang atau mayoritas good loan menegaskan pentingnya teknik penanganan imbalance data agar model ini tidak bias. Nah, selanjutnya ada weakness. Yang pertama, data tidak seimbang atau imbalance. Mayoritas data termasuk kategori good loan, sehingga mayoritas model cenderung ke bias kelas tersebut dan sulit menangkap bad loan. Yang kedua ada logistik regresi, ini memiliki recall rendah. Artinya banyak peminjam beresiko bad loan tidak terdeteksi sehingga berpotensi memiliki resiko gagal bayar. Terus yang ketiga ada decision tree, yaitu tuh mudah dipahami tapi rentan overfitting pada data training sehingga performa bisa menurun ketika diuji pada data baru. Terus ada KNN memberikan akurasi terendah karena sangat sensitif terhadap perbedaan skala data dan distribusi yang tidak merata. Terus yang kelima ada outlier dan anomali. Contohnya tuh ada di pendapatan tahunan yang tinggi atau DTI yang ekstrim dapat mempengaruhi stabilitas model. Terus yang keenam, fitur masih terbatas, hanya menggunakan data internal pinjaman tanpa integrasi data eksternal, misalnya riwayat kredit dari lembaga keuangan lain atau perilaku transaksi nasabah. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, di sini menggunakan random forest sebagai baseline model. Model ini sudah terbukti memiliki recall dan event tinggi dalam mendeteksi bad loan, sehingga paling sesuai untuk implementasi awal. Terus yang kedua, menangani data imbalance dengan menerapkan metode seperti smooth, oversampling, undersampling, atau penyesuaian class wide untuk meningkatkan kemampuan model menangkap bad loan. Terus yang ketiga, eksperimen dengan algoritma lanjutan seperti XBots, like GBM, CatBots yang secara umum lebih unggul dibandingkan random forest, terutama pada data besar dan kompleks. Yang keempat, perbaiki fitur engineer dengan melakukan pembersihan outlier, normalisasi distribusi, dan pembuatan variabel turunan. Terus yang kelima ada integrasi data eksternal dengan menambahkan sumber data lain seperti skor kredit pihak ketiga, data perilaku transaksi, atau histori pembayaran. Terus yang keenam tuh ada menggunakan interpretability tools dengan memanfaatkan SHAP atau future importance agar hasil model lebih transparan. Ya, ada business implication. Yang pertama, mengurangi resiko kredit macet dengan kemampuan mendeteksi pinjaman beresiko lebih baik. Perusahaan bisa menekan jumlah pinjaman yang gagal bayar. Yang kedua, proses persetujuan pinjaman menjadi lebih cepat karena model dapat melakukan screening otomatis sehingga beban tim analis kredit berkurang. Yang ketiga, calon peminjam yang
layak lebih cepat disetujui, sementara yang berisiko bisa ditolak atau dipantau lebih lanjut atau lebih ketat. Yang keempat, kerugian akibat kredit macet berkurang, profit perusahaan bisa meningkat. Yang kelima, implementasi machine learning dengan credit scoring memperkuat daya saing perusahaan dalam industri multi finance yang semakin kompetitif. Mungkin itu aja dari saya, atau sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.